Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155, kelas manajemen 25. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas salah satu materi dasar dalam mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu jurnal umum. Materi ini sangat penting karena menjadi fondasi untuk memahami bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan di sebuah perusahaan. Lewat video ini, kita akan membahas mulai dari pengertian, fungsi, format, hingga contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita perlu tahu dulu apa itu akuntansi. Jadi, akuntansi pada dasarnya adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan juga menyampaikan informasi keuangan agar bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Jadi, semua kegiatan keuangan perusahaan seperti membeli, menjual, membayar, atau menerima uang akan dicatat dan disusun dengan cara tertentu agar bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan. Kita masuk ke pengertian jurnal umum. Jadi, jurnal umum adalah catatan pertama buku harian untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi secara kronologis. Proses pencatatan ini disebut sebagai penjurnalan atau journalizing. Setiap transaksi dicatat berdasarkan prinsip debit dan kredit. Kata kuncinya, setiap kali transaksi keuangan harus dicatat dua sisi, yaitu debit dan juga kredit. Mudahnya, jurnal umum itu bisa dikatakan sebagai catatan harian dalam akuntansi. Setiap kali perusahaan melakukan transaksi, langkah pertama adalah mencatatnya di jurnal umum, sesuai urutan waktu kejadian. Melalui jurnal umum, kita bisa tahu transaksi apa saja yang sudah dilakukan, kapan terjadinya, dan akun apa yang terlibat, misalnya kas, piutang, modal, dan lain-lain. Ya nantinya, data dari jurnal umum inilah yang akan dipindahkan ke buku besar agar bisa dihitung saldo setiap akunnya. Dalam jurnal umum, kita menggunakan format berbentuk tabel yang berisi beberapa kolom utama, yaitu tanggal transaksi, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Setiap transaksi dicatat di dua sisi, debit dan juga kredit, agar keseimbangannya tetap terjaga. Misalnya, kalau perusahaan menerima kas, akun kas dicatat di sisi debit karena bertambah. Sedangkan akun lawannya, seperti modal atau pendapatan, dicatat di sisi kredit. Seperti pada contoh yang saya berikan ini. Sekarang kita masuk ke aturan debit dan juga kredit. Ini bagian yang sering bikin kita bingung di awal, yaitu aturan debit dan kredit. Sebenarnya gampang kalau kita pahamin secara logikanya. Akun aset dan beban bertambah di sisi debit, karena ketika perusahaan memiliki lebih banyak aset atau mengeluarkan biaya, nilainya akan meningkat. Sedangkan akun kewajiban, modal, dan juga pendapatan bertambah di sisi kredit, karena menunjukkan peningkatan sumber dana ataupun keuntungan perusahaan. Intinya, debit dan juga kredit bukan berarti uang masuk dan uang keluar, tapi lebih ke sisi pencatatan untuk menjaga keseimbangan antara dua akun. Sebelum mencatat ke jurnal, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis dulu bukti transaksi, seperti nota atau faktur. Kedua, tentukan akun apa yang terlibat dan perubahan apa yang terjadi, apakah bertambah atau berkurang. Yang ketiga, tentukan sisi pencatatannya, debit atau di kredit. Dan yang terakhir, catat hasil analisis tersebut ke dalam jurnal umum dengan format yang benar. Selanjutnya, kita masuk ke contoh transaksinya. Kita lihat contoh nyatanya. Misal, pemilik menyetor uang ke tunai sebesar 40 juta rupiah ke kas perusahaan.
Berarti akun kas bertambah, dicatat di debit, dan akun modal juga ikut bertambah, dicatat di bagian kredit. Contoh lainnya, perusahaan membayar sewa gedung sebesar 12 juta rupiah secara tunai. Dalam kasus ini, akun sewa atau beban bertambah di sisi debit, sementara kas berkurang di sisi kredit. Dari contoh ini, kita bisa lihat bagaimana setiap transaksi selalu memengaruhi dua akun secara seimbang. Oke, biar kalian makin paham, sekarang coba deh kita latihan sedikit aja. Saya kasih satu contoh transaksi deh, dan kalian coba pikirin gimana pencatatan di jurnal umumnya ya. Nih contoh soalnya ada pada tabel. Pada tanggal 5 Februari, perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 8 juta. Coba kalian pikirin, akun apa aja yang terlibat di transaksi ini, dan mana yang harus dicatat di sisi debit, dan mana yang harus dicatat di sisi kredit. Saya kasih waktu sebentar buat kalian mikir. Coba pause dulu ya videonya, dan tentuin jawabannya. Gimana? Udah lihat belum contoh soalnya? Sekarang kita cocokin bareng-bareng. Jadi, karena perusahaan membeli peralatan, berarti akun peralatan itu bertambah, dicatat di sisi debit. Sedangkan, karena pembayarannya secara tunai, maka akun kasnya berkurang, dicatat di sisi kredit. Jadi, pencatatannya di jurnal umum adalah debitnya yaitu peralatan 8 juta rupiah dan di bagian kredit kasnya sebesar 8 juta rupiah. Tadi kita habis membahas tentang transaksi. Sekarang kebiasaan atau kesalahan umum dalam pencatatan yang sering dilakukan beberapa banyak orang. Dalam praktiknya, banyak mahasiswa ataupun pemula yang sering keliru saat mencatat jurnal. Kesalahan yang umum misalnya membalikkan posisi debit dan kredit. Yang kedua, salah menentukan akun atau lupa menulis tanggal transaksi. Untuk menghindarinya, pastikan kalian selalu memahami jenis akun yang terlibat dan juga membaca buku transaksi dengan teliti sebelum mencatatnya. Nah, gak mungkin dong kalau kita belajar jurnal umum ataupun pengantar akuntansi tapi gak ada manfaatnya. Sekarang kita masuk ke manfaatnya. Mempelajari jurnal umum itu bukan cuma berguna di dunia kuliah, tapi juga di dunia kerja. Dengan memahami jurnal, kamu bisa tahu nih bagaimana arus uang bergerak dalam sebuah perusahaan. Selain itu, kamu juga bisa lebih mudah membaca laporan keuangan dan juga menganalisis posisi keuangan sebuah perusahaan dengan lebih akurat. Jadi, dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa jurnal umum adalah langkah awal yang sangat penting dalam siklus akuntansi. Kalau kita bisa memahami logika di balik debit dan juga kredit, serta cara mencatat transaksi dengan benar, maka langkah menuju penyusunan laporan keuangan akan jadi jauh lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak dan juga menonton. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami dasar akuntansi dengan lebih jelas. Saya Rafan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.